Buat apa sih galau? Zaman sekarang nggak perlu galau deh. Uang tidak segalanya, tapi semuanya butuh uang. Seperti mau bilang dari awal, kalau kamu baik, mama baik. Kalau kamu nggak baik, ya mama cukup tahu. Mama, kalau misalkan kita suka galau nih, aku dulu kayak gitu mah. Oke. Ternyata mun aku Cancer nih mah. Aku setelah aku menelaah, kadang tuh apa ya, suka nggak ngekontrol. Padahal aku tidak ada di momen seperti itu. Nah, biasanya kalau aku tuh kadang suka nangis, ngegalau. Padahal aku dengan lagu baru, misalkan aku waktu dulu galau dengan lagu misalkan lagunya Sial ya Mahal ini. Iya. Itu kan kayak, ya Allah aku sedih banget di ghosting gitu bla bla bla. Kadang suka tantrum. Itu gimana mah cara ngatasinnya gitu ketika misalkan mungkin ada sahabat Dermaster yang pernah sepengalaman sama Dio yang kadang tuh suka ngegalau sendiri, nyakitin diri sendiri, padahal tuh mah nggak gitu cerita aslinya gitu loh. Seperti mama bilang, ngapain sih kamu galau? Ya berekspresi aja sedih. Ibarat nggak ada masalah, tapi kamu cari masalah. You waste your energy, you waste your time. Sih. Kamu malah ibarat kayak gini, galau itu muncul ketika apa? Ada masalah. Ada masalah. Tapi masalah itu bisa hilang kalau kita nggak galau juga kan? Karena kamu mikirin masalah itu terus-terusan, jadinya galau. Betul. Kayak cinta Betul. umumnya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak terlalu mikirin, otomatis nggak galau kan? Iya sih mah. Tapi seperti yang tadi, kayak Iyo pegang akuanya, berat. Balik lagi ya. Nah, tapi kalau kamu mikirin terus, itu kan jadi beban. Buat apa sih galau? Zaman sekarang nggak perlu galau deh. Masalah kecil kita hilangkan, masalah besar kita kecilkan. Karena kalau misalnya let's say kamu galau, itu akan jadi habit, Iya. a bad habit. Nanti dari makanan aja kamu bisa galau. Iya sih. Mau kadang. makan bakso apa ini ya? Nah, Betul. padahal Kayak awalnya bingung. dari cinta. Misalnya awal dari masalah, tapi lama-lama semuanya kamu galau. Mau beli baju, Galau. galau juga. Iya. Kalau ada duit sih beli semua sih mah, nggak galau aku. Nah, Kadang tuh duitnya nggak pas loh mah. Kalau mau jajan-jajanan. bukan masalah situ, masalahnya benar. itu habit yang nggak bagus. Oh iya. Kita jadi dikit-dikit galau, dikit-dikit Oh, galau. oke. Tapi masalah intinya adalah ketika kita ada masalah, misalnya kita feel-nya lagi insecure atau mood swing lagi nggak enak, itu kan moody wajar ya. Tapi jangan dipelihara. Jangan setiap hari kamu galau terus, mikirin sesuatu yang aneh terus, kayak apa sih yang masih terpendam gitu loh. Kayak Oke. jadi saran mama dikeluarkan. Seperti tadi, you should bebaskan soul kamu karena itu penting banget. Oke. Mungkin salah satu, misalnya gini, Mah, nggak semua orang kan punya teman cerita nih mah. Ya kan kadang nih mereka kayak aku nih curhat di sosmed gitu. Iya. Nah, menurut mama dengan orang-orang yang suka curhat di sosmed gitu loh. Kadang aku ada gini loh, Mang. Aku punya teman deket. Tapi aku tuh kadang memilah. Misalnya sama mama aku akan cerita A sampai N. Aku cerita mungkin sama papa mungkin dari N. Jadi nggak semuanya Nggak gitu. semuanya. Nah, mama kalau melihat orang yang suka curhat di sosial media, kadang aku punya temen nih kadang mah. Ada yang nggak punya nih. Itu mama gimana? Melihat fenomena orang yang sering curhat. Itu lebih ke curhat apa lebih ke caper sih, Mas? Aduh, mohon maaf banget ya Allah ya sahabat-sahabat Dermaster ya. Itu Iya. gimana mama melihatnya? Kalau Iyo sih caper ya. Oh iya pasti sih mah. Kan aku attention seeker. Kalau Iyo caper, tapi sebenarnya balik lagi, ketika kita punya masalah, kita keluarkan di sosmed, berarti kamu belum dewasa. Oh iya ya. Kita punya masalah itu buat diselesaikan sendiri, Betul. karena itu masalah kita. Iya. Misalnya let's say ada teman-teman kamu juga yang mungkin kasih kamu saran, ya udah Yo lupain aja, ya udah nggak usah, ya udah ikhlasin aja. Tapi kita cuma dapat ya udah, gitu loh. So bingung sendiri kan. Misalnya kamu upload di sosmed, banyak yang akan kasih kamu ya jawaban apa yang kamu mau, tapi nantinya kamu juga nggak tahu mau pilih yang mana. Iya sih. Dan misalnya kamu ikutin, bisa juga jatuhnya salah. Betul. So that's why you need the expert. Iya, tapi kan mah kadang kita nih mau cerita nih mah, kan kita nggak bisa megang mulut teman kita mah. Kadang kita cerita kasih pisang dijadiin kolak ke teman yang lain. Nah, makanya jangan sembarangan cerita sama orang. Makanya ibarat kalau mau cerita, ya cerita sama mama. Gitu loh. Karena kan mama nggak mungkin cerita ke orang-orang lain. Ya kadang kan kita, ya itu mah kalau misalnya kalau mau cerita ke temen nih mah, misalkan gitu aku tadi bilang, aduh aman nggak ya? Kan ada rasa insecure lah bahwa bercerita, aku takutnya misalkan dia bestie banget, bestie dari segala aspek, tapi kayaknya kalau cerita ini dia nggak bestie aku deh. Kan ada rasa, yaudah deh kayaknya disampaikan aja lah gitu mah.
Apalagi kalau kita nemu nih misalkan lingkungan baru gitu kan, kadang suka bingung. Tapi aku tuh kan tipikalnya yang gampang deket sama orang nih, Ma. Iya. Tapi kan suka keceplosan juga nih mulutnya, kayak lemes banget ya. Hmm. Gimana ya, Ma? Misalnya kayak bisa bercerita sama orang yang tepat, even itu adalah lingkungan yang baru. Mungkin sahabat dari Masal juga pernah nih ngalamin. Kita tuh, aduh aku tuh pengen, ini lu tuh asik banget lo diajak ngobrol, tapi tips melihat orang nih, orang yang tepat nggak sih kita ceritain masalah ini? Oke, first of all, kalau mau tahu orang yang tepat apa enggak, Yes. teman yang kamu curhat itu tambahin kamu galau apa enggak? Kalau misalnya nambahin kamu galau, berarti bukan orang yang tepat. Misalkan contohnya, Ma, Misalnya for example, contohan, ya kamu curhat, kamu Iya. berharap untuk menemukan solusi, Betul. tapi malah menemukan bukan solusi, masalah lagi. Oh dia ngasih nambah-nambah gitu ya? Iya, misalnya kamu bilang kamu mau ke supermarket, let's say. Iya. Terus dia bilang ngapain ke supermarket sini, mending ke sana aja. Dan Hmm. kamu ikutin, ya jatuhnya kamu akan terusan, belum tentu jalur keluarnya itu ada. Oh oke. Nah, tapi kalau mau tahu ibarat apakah orang itu tepat untuk kita curhat, jangan spill semuanya, sedikit-sedikit dulu. Kita lihat apakah dia tanggepin curhatan kamu. Kalau misalnya dia kasih solusi dengan tanggapan kamu, coba kita pikir secara logika lagi. Oh oke. Karena pada ujungnya, pada akhirnya, semua pilihan hidup kamu ada di tangan kamu sendiri. Iya sih sebenarnya. Aku kadang kayak gitu ya. Kadang orang udah panjang lebar ngasih tips gitu-gitu kayak. Iyo mah udah dikasih saran panjang sama teman-temannya, ujung-ujung nggak digubresin. Ya kadang ya udah. Takut nanti kalau aku pilih salah aku nyalain orang gitu loh, Ma. Iya makanya curhat itu harus orang yang tepat. Makanya Oh. seperti Mama love expert begini, kadang ketika orang nggak bingung mau curhat gimana, mereka pada cari Mama. Oh oke. Nah, Mama ini kan seorang expert lah dalam memberikan solusi dari permasalahan orang dari segi percintaan lah gitu ya, Ma ya. Oke. Apakah sahabat dari Mas ini aku yang penasaran. Mama ini kan anggun, happy, cheer up. Pernah gak sih, Ma? Kayak galau. Terus kalau Mama lagi galau, itu tipenya menyendiri, ngidupin shower, nangis. Ya Itu kan? siapa itu? Mama misalnya. Itu kamu ya? Ma ini kan aku cerita Mama. Mama kalau Mama pernah gak galau. Terus kan Mama ketika Mama lagi misalkan lagi ada problem sedikit atau lagi galau gitu. Mama tipe orang yang suka menyendiri atau Mama cerita ke teman terdekat. Atau Mama malah kayak aku sometimes tuh aku lari ke sosmed gitu. Karena kayaknya sosmed tuh yang ngasih dukungan kebanyakan biasanya sih kayak gitu sih kalau dia sih. Kalau Mama. Apa sih itu galau? Ya sebenarnya kita juga kayak gitu sih Maya harusnya Ya ya. nggak ada galau-galau kalau di kamus Mama ya. Oke. Kalaupun ada masalah ya Mama akan tanya ke atas, akan tanya ke alam semesta dan ya udah biar alam semesta aja yang tunjukkan jalannya. Oh oke. Nah, Ma itu berarti ya semua balik lagi ya pada kayak personalnya, kayak kita ke pribadi masing-masing ketika kita punya masalah. Solusi sebenarnya tuh jawaban yang utama adalah yang di atas dan alam semesta. Betul sih Ma itu Ma. Kadang kan ya kita kan bumbu-bumbu lah Ma, namanya kan kalau punya teman istilahnya "Oh, aku lagi PDKT sama ini orang, cerita nih ke Mama, Ma gini, Mama pasti kasih solusi gitu loh. Betul. Ya kan? Tapi kan ada juga orang yang emang kayak Mama itu. Jadi Mama fix ya nggak pernah istilahnya punya masalah dan galau. Enggak. Nah kalau Kayak misalnya kayak masalah kecil kita pikir-pikirin ngapain? Nggak ada masalah Mama. Nggak ada problem sih. Jadi buat apa yang digalau-galauin? happy banget ya, ya kayak waktu itu kan aku Mama pengen undang aku tuh berasa bersalah banget Ma. Ya maksudnya orang kan, tapi kalau aku Ma, misalnya aku Iya nih, ditungguin nggak datang. iya bener Ma. Tapi aku ngerasain Mama tuh kayak wah Mama tuh tetap kayak lovely. Ada nih kalau temen aku kebanyakan nih teman kita nggak datang ke acara yang kita undang bisa musuhan sebulan Ma. Ya udah unbestie. Kalau Mama nggak gitu. Ya enggak dong. Kita kan Oke. juga harus menghargai orang kenapa nggak bisa datang, pasti ada alasannya. Seperti Kalau memang itu. orang sempat ya datang. Nah, Kalau enggak ya udah, mau gimana? Wah, berarti kan aku memikir Mama ini adalah sahabat yang baik yang selalu mengerti dong, Ma. Nah, Mama gimana ya waktu berteman deh? Pilih-pilih teman. Mama kan bisa istilah tahu sifat tuh, wah ini baik atau tidak. Ketika misalkan Mama, kalau kita kerja di dunia entertainment kan pasti kita nggak semua yang bertemu dengan kita itu adalah orang baik. Tapi kita tetap harus menjalin itu. Kalau Mama gimana? Iya. Ya ini emang harusnya curhat Dio sih. Tapi gimana Bang? Ini aku mewakili. Iya. Kadang sampai ini ada beberapa sahabat juga. Ini ketawa ini ada bisikan setan ketawa mulu dia di situ sebenarnya kayak nonton ludruk ya. Iya. Gimana nih Ma? Misalkan Mama waktu itu kayak melihat orang. Kalau aku nih ngelihat orang, tapi ini orang sepertinya aku kayak ngerasa dia jahat, tapi aku butuh koneksi link gitu loh Ma. Tapi kalau Mama pernah nggak sih? Gimana cara ngatasin ketika bertemu dengan orang yang seperti itu? Misalnya, oh ini baik sifatnya, Mama deketin, atau Mama oh ya baiknya segini ketakaran. Misalnya kalau yang jahat Mama jauhin atau Mama tetap temenin. Seperti mau bilang dari awal, kalau kamu baik, Mama baik.
Kalau kamu nggak baik, ya mama cukup tahu. Oh kayak gitu sebenarnya. Jadi intinya ya selagi orang baik sama mama, ya mama juga baik sama orangnya. Oh. Ya, misalnya selagi kita misalnya let's say dia punya niat yang jahat, dia yang punya niat nggak benar, itu kan urusan dia ya. Selagi dia tidak mengganggu mama ya udah. Oh, Itu haknya dia dong. Betul Tapi sih. kalau selagi misalnya mau siapapun, mau semua zodiak pun, atau mau misalnya musuh kamu si Gemini pun, Oke, baik. kalau misalnya orangnya baik ya mama juga baik. Tapi kalau orangnya enggak, misalnya orangnya toxic ya cukup kita buang dari kehidupan kita. Betul sih, Ma. Aku tipenya sekarang aku nge-cut off sih, Ma. Jadi kalau aku menurut aku, oh ya udah kamu tidak satu visi misi pertemanan lagi, ya udah aku tinggalin kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak enak terus, Betul jatuhnya sih. kita yang capek sih yo. Iya. Gitu betul loh. sih, Ma. So baik, orang baik kita baik. Orang nggak baik ya udah cukup tahu aja. Oke, Ma. Ini pertanyaan ini aku sekali nggak akan pernah aku tanya lagi sekali sama Mama. Hmm. Mama beneran, Ma. Kan kita manusia biasa, Ma. Pasti pernah yang namanya ngerasain ngedown, ya nggak sih? Iya kan pasti sahabat dan master mau kayak gimana pun mungkin Pak Jokowi juga pernah ngedown ya kan kita nggak pernah tahu. Raja pun pasti kan kadang aduh rakyatku seperti apa mungkin Mama sama sekali nggak pernah ada rasa ngedown gitu? Ngedown. Down gitu kayak lagi kayak feeling guilty atau Mama lagi ngerasa sedih banget For gitu. what reason I should feel guilty? Iya, anything. Misalnya Mama, ya Ma namanya kan manusia, Ma kan punya rasa gitu kan kadang dikecewakan kan Mama pasti kan ngedown lah Mama. Misalnya ya nggak sengaja. Iya masalahnya mama nggak dikecewakan. Suami ada di sini. Astagfirullahaladzim. Nggak dikecewakan. Oke, berarti Mama Masalah ini nggak sudah fix ada. tidak pernah galau, tidak pernah Gini down. loh, ketika kamu udah bisa love yourself, kamu udah bisa tahu kontrol gimana caranya untuk apa yang harus dipikirkan, apa yang nggak harus dipikirkan. Oke. Gitu loh. So love yourself itu sebenarnya gede. Kamusnya bukan cuma love yourself, terus jangan lupa treat yourself. No, sebenarnya kamus itu besar banget. Oke. Tapi once kalau kamu udah ngerti stepnya, kamu bakal masuk ke fase kayak mama. Oh, kayak aku butuh puluhan tahun ya. Enggak. Karena aku egois. Enggak puluhan tahun. Kayaknya kamu harus ikut seminar mama nanti. Oh, oke Mama ya baik masuk ya. Jadi kalau kalian pengen istilahnya tuh nggak ngerasain lagi galau, ngedown. Berarti Mama ini tidak apa ya, tidak selaras dong healing kayak anak-anak zaman sekarang. Kalau aku stres healing belanja gitu. Kalau Mama healing terbaik buat Mama apa? Ya karena nanya healing versi Mama gimana, orang Mama aja nggak pernah ngedown, nggak pernah galau, gimana mau healing? Iya, masalahnya kan orang healing ketika ada masalah, kabur dari kenyataan sebenarnya. kan? Itu yang disebut healing. Oke. Karena mereka punya masalah, mereka coba lari misalnya keluar kota dulu, keluar negeri dulu, pas pulang masalahnya masih ada. Iya sih, Ma. Itu bukan healing, Nambah sih. itu pening ya. Nambah, lebihnya Iya. kena. Jadi ini aku mewakili semua sahabat dan master mungkin di luar kan. Kadang tuh, aduh aku pengen healing masalah mumet gini-gini gitu kan. Akhirnya pergilah keluar Pergi negeri atau ke kemana, negeri. ke Bali. Let's see kita ke Bali gitu kan. Oke. 3 hari yang tadinya Happy. free, amal 7 hari Oh, kita iya. joget di Vela gitu ya, ke Ubud ya apa gitu gitu kan. Nyampe yang tadinya masalah 3 nambah 4, duit habis. Itu jadinya pening ya. Betul Mah. Bukan healing, jadi pening. Jadi sebenarnya kalau buat menurut Mama kita ngambil general aja, healing yang terbaik untuk sebuah masalah tuh kemana sih, Ma? Healing yang terbaik ketika masalah kamu udah selesai. You will feel so much enjoy ketika kamu travel kemanapun. Jangan kan travel, kamu mungkin nongkrong di tempat Oke. manapun ketika masalah kamu udah nggak ada, pasti santai, relax. Betul. Gitu loh. Oh iya, jadi bener sih, Mah. Bener ya, kita kan kadang mau healing itu ya, sahabat dari pasar kan, kita tuh, aduh aku lagi mumet banget sama kerjaan. Aku mau cari dulu refreshing gitu kan, healing. Atau aku lagi hati banget lagi galau. Aku mau ke Bali, mau lihat pantai gitu. Iya. Justru bener sih, Mas. Saat itu, masalah itu akan hilang. Sesaat. Sesaat. Tapi kita comeback, balik lagi, Masalah masalah itu itu ada. timbul lagi. Iya tumbuh, karena kita lari dari kenyataan. Betul. Itu sebenarnya skatmat mama kalau bilang healing. Aku healing dulu, itu bukan healing. Sebenarnya Itu kamu lari lari dari- dari kenyataan, kamu lari dari masalah kamu. Bener. Kalau misalnya kamu ibarat misalnya mau travel ke luar Yes. negeri atau misalnya mau kemana, kita anggapan self reward. Yes. Self reward itu kamu akan lebih booster, akan lebih kayak semangat lagi. Iya. Ya seneng aku ke Bali, ya seneng aku ke Jepang, ya seneng aku ke Amerika misalnya gitu. Pas pulang kamu juga booster energi untuk cari cuan lebih banyak lagi. Betul. Karena kamu udah spend di sana. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa dapat rezeki lagi nih? Oh, Kita pasti oke. aktif untuk kerja lagi kan, entah bisnis, entah apa gitu loh. Tapi kalau kamu beda, bukan self reward, jatuhnya healing, ya pulang ya pening. Oh wow. Setuju sih kalau kayak ini. Makanya ya sahabat dari master, kalau lari itu di GBK ya. Janganlah lari dari kenyataan. Jangan lari dari Iya, kenyataan. di GBK lebih sehat hidupnya. Karena mau misalnya kamu healing seminggu, 2 bulan, sebulan,
pas pulang ya tetap aja ada masalah. Betul. Itu cuma sementara loh di sana. Wah, thank you loh, Ma. Aku jadi ketampar banget. Karena memang aku ngerasa kadang kalau aku lagi gini, aduh aku ke Bandung dulu deh yang lebih dekat. Aku cari yang refreshing suasana. Betul. Saat itu aku merasakan kenyamanan. Tapi ketika kembali lagi ya, sometimes aku dapat ilham lah untuk merubah sedikit. Tapi masalah itu tetap Masih ada. ada. Tapi alangkah lebih enaknya ketika kamu pergi, enak, enjoy, dan pulang juga enjoy. Pulang juga jadi motivasi. Oke, cari duit lagi, semangat, semangat. Mau ke negara mana lagi ya? Mau beli apa lagi ya gitu loh. Oke, betul. Itu baru self reward. Itu baru love yourself. Mama ya. Kapan nih aku ada di posisi kayak Mama, misalnya dalam arti semua tuh kayak balance gitu loh, Ma. Aku nggak usah mikirin lagi ini itu dengan ya tinggal nikmatin hidup aja gitu Itu loh. caranya adalah how you control your mind and your soul. Ya, Itu yang susah sih. penting. Aku juga suka masih dikontrol sama pasangan, susah sih Ma. Aku mah. Karena Apalagi kadang keuangan dikontrol banget. soalnya Betul. kadang apa yang ada di sini itu tergantung kita. Betul. Kita yang trigger semuanya sih. How you react. Misalnya ketika ada masalah, how kamu react itulah yang akan jadi jalan keluarnya. Kalau misalnya masalahnya kecil terus kamu react-nya over ya itu akan jadi seperti bom atom, Yes. otomatis seperti itu. Tapi kalau ada masalah dan kamu react-nya santai aja ya pasti masalahnya juga akan kecil cepat gitu. selesai. Baik lagi sih kayak ya benar kontrol diri sendiri sih ya. Baik Yes. lagi. Oh oke. Aduh Ma, aku dari tadi tuh kayak aku langsung, aku ini bukan mewakili sahabat dari Mas, aku lebih mewakili diri aku sendiri, kayak aku kayak Dari banyak tadi banget emang. ketampar ya. Oke. Nah Ma, kalau Mama kan ngambil kayak seorang expert lah ya dengan bidang yang Mama sudah geluti gitu. Pernah nggak sih Ma kepikiran, apalagi nih Mama kan bergaulnya udah dari kalangan yang biasa sampai luar biasa. Artis, sosialita, pejabat. Pernah gak sih kepikiran untuk mencoba profesi lain gitu? Atau kan kalau sekarang kan selebriti tuh banyak tuh yang mulai terjun ke dunia politik. Apakah seorang Mama Ella tertarik atau interest terjun ke dunia itu? Bukan terjun payung ya Ma? Misalnya kayak terjun ke dunia politik atau dunia yang lain maksudnya kayak gitu. Kasih tahu nggak ya? Ya kalau nggak dikasih tahu jawabannya ketik Rex pasti Mama Ella ya, kirim ke 288. Udah nggak ada ya Iya, kayaknya nggak ada udah. ya. Gimana dong? Kasih Ada dong. sih, Oke. ada sih pengen ke dunia politik. Didoain aja semoga dapat jalannya. Oh oke, amin. Ke dunia politik ada ya Maya? Ada pengen sih. Apa sih Maya mau buat sedikit ketertarikan apa? Apa lebih challenge aja gitu life-nya gitu? Atau memang Mama jiwa sosial yang lebih besar? Karena kan politik juga itu Betul. berkesinambungan dengan Ada sih, sosial kan? ada ke sosialnya juga, ada juga pengen bantu-bantu dan mengubah misi visi juga ada. Wow, Gitu loh. keren Jadi sekali. doain aja semoga bisa cepat ke sana. Amin, amin, kita doain ya sahabat Jalan Master. Nah Mama kan pasti punya kesukaan ya selain pekerjaan Mama yang Mama Oke. sukain gitu. Nah kira-kira, Suka kamu dong. ah? Aku suka kamu. Terima kasih Mama, karena aku anaknya Mama, jadi Mama pasti suka sama anaknya. Seperti itu Mama. Kegiatan apa nih Mama Ella yang Mama Ella sering ngelakuin ketika senggang? Selain Mama menghambur-hamburkan piti-piti, cuan-cuan gitu kan, berkumpul itu apa Mama? Misalnya kayak olahraga atau melukis. Kalau aku sih lebih suka tidur sih. Iya sukanya tidur. Selain tidur makan, Betul. jajan, Iya. main HP, Betul. terus tidur lagi. Betul, Ma. Itu yang tidak produktif sih, makanya aku tidak naik spak aja di situ. Kalau hari-hari mama sih Iya. biasanya mama sibuk sih, sibuk urusin bisnis juga. Betul. Gitu loh. Jadi bisnis mama juga ada IO, ada di otomotif, Yes. dan ada juga di apa mama suka bangun rumah dan jual lagi gitu loh, seperti itu. Jadi lebih ke bisnis sih, sibukan mama. Tapi semua yang Mama lakuin ini, kegiatan Mama ini, Mama benar-benar kayak happy gitu menjalani, atau udah deh gara-gara kecemplung atau kan dari hobi. Kalau aku kan memang dari dulu alhamdulillah sampai sekarang tuh adalah hobi aku memang ngomong ya, Mama. Iya. Makanya kayak pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Nah, sampai saat ini detik ini sampai seterusnya aku kayak melakukan. Kalau Mama sendiri? Ya, do what you like, Oke. buy what you like gitu loh, karena pastinya. Oke. Kalau misalnya mama suka nggak sih? Ya suka dong, kan dapat cuan kan? Kamu juga suka kalau dapat cuan. Oh pasti dong. Iya. Jadi Semua wajar orang, betul, gitu betul, loh. betul. Tapi kadang ada orang tuh ngerasa ketika misalnya disuruh lakuin sesuatu, mereka ngerasanya kayak, it's not my passion. Jatuhnya begitu. Iya, betul. Bukan passion. Tapi kalau menurut mama, kalau itu passion kamu tapi nggak ngasilin, ya Buat better apa? cari yang ngasilin dulu. Betul. Kalau misalnya Settle. udah settle, baru kita lakuin Oke. passion. Betul. Yang penting tuh kita ngelakuin apa yang kita suka tuh dengan happy, Bener. nyaman, tanpa paksaan, bener gak sih, Ma? Beli apa yang kamu suka, bukan Betul. karena tren atau bukan karena orang yang suruh. Betul. Kemudian lakuin sesuatu yang kamu suka, kerjaan yang kamu suka. Jadi nggak ada beban juga. Jadi kayak bahagia lah gitu. Bahagia, Karena kan happy. ketika kita bekerja dengan penuh tekanan,
sana sini dari bos, ya kan? Terus tekanan, pada ketawa semua yang ditekan. Ya, bisa kayak penuh pressure lah dengan to-do list ini itu harus diiniin target dan lain-lain gitu. Sehingga membuat kita jadi nggak happy gitu. Benar, karena kan? happiness itu penting. Betul, dia Itu harus happy. satu kunci dari kesuksesan juga, satu kunci dari kita bisa maintain diri kita. Karena kalau kamu nggak happy, you will do anything tuh nggak 100% gitu Betul. loh. Jadinya ya stuck dengan apa yang kamu lakukan. Jadi lakukanlah apapun yang kalian ingin lakukan, tapi yang membuat kita bahagia. In a positive way. Betul. Ingat ucapan itu doa. Betul. Jadi jangan sering ucap. Mama nasihatin buat kalian sama Iyo nih. Iya. Suka banget ngucap, kayak aku nggak bisa. Kayak nggak mungkin. Wah susah nih, ingat. Jangan, itu jadi doa. Kok aku ketampar lagi? Kadang ya, namanya kan manusia suka insecure loh, Ma. Iya, tapi daripada kita ucap, better kita ucap, pasti bisa. Oh, betul. Pasti ada jalan keluar. Oke, can do it gitu ya, Ma. Can do it. Positive Oke. thinking itu harus ada. Betul. Jangan netting, sini positif, jatuhnya nggak sinkron. Oke. Nah, definisi bahagia sendiri buat Mama kayak gimana? Bahagia itu ketika ya kamu surround dengan orang yang kamu cintai. Wah, iya sih ya, Ma. Dan pastinya nggak ada orang toksik. Oh betul sih ya. Oke. Aduh, aku jadi ngerasa ketampar lagi. Aku kayak hari ini ditamparin Mama ya secara halus ya, Enggak bukan pakai juga fisik ya. ya. Tapi kayak psikis aku kena banget di sahabat dari Tapi Master. buat sahabat The Master sama buat kamu bahagianya beda. Bahagianya adalah cinta. Betul. Karena ya uang bisa kita cari. Betul. Tapi kalau sosok dia yang kita udah sayang, belum tentu ada duanya. Betul sih, Ma. Ya kadang kan cinta juga yang nge-support kita untuk bisa cari uang lebih banyak. Makanya mau lagi. bilang cinta itu penting banget. Yes. Kalau karena Oke. gara-gara cinta itu bisa menghancurkan semuanya loh. Kamu jadi nggak konsen, turun berat badan, Betul. nggak makan, Betul. semua mikirin dia, belum sakit, belum lukanya, yang Aduh. harus kita sembuh. PR-nya banyak banget. Aduh, Dibanding kamu cuma lompat ganti kerjaan, itu Betul. beda sekali. pedih banget So sih. pastikan saran mama buat kalian sahabatnya Master, ketika kalian ada masalah cinta, ingat selesaikan masalah itu sendiri. Kalau bisa, kalau nggak bisa, carilah bantuan orang sekitar. Kalau orang sekitar juga nggak bisa bantu, ya mama akan bantu kamu. Oh oke. Tadi kan Mama kita udah minta tips nih ya sahabat dari Master mengenai mungkin tentang percintaan dari segi zodiak, terus juga mencari teman gitu kan. Kayak gimana sih tentang mengatasi kegalauan. Ini mungkin Mama aku minta satu kali tips lagi. Minta terus ya, Ma ya. Jadi minta Nggak terus ya. kurang-kurang deh minta Nggak terus. habis-habis. Namanya sama orang tua kan, Ma harus minta Iya, wejangan. iya, Lebih kayak minta benar. wejangan lah ke Mama. Gimana sih caranya mungkin buat sahabat dari Master juga yang mungkin ada nih sedikit kebingungan untuk menentukan arah kehidupan yang ke depan tuh kayak gimana. Misalnya bisa jadi kayak masih ragu lah, Ma. Mungkin dengan pasangannya, kayak aduh ini aku kayaknya udah lama, tapi ada kan ya memang orang pacaran 5 tahun, tapi kayak lo tuh bukan jodoh gue gitu loh. Terus ngapain dijalanin? Ya nggak tahu, aku belum sampai di situ. Itu dia Bisa, permasalahannya kadang. Oke. Buat sahabat-sahabatnya Master, kadang kalian udah punya feeling. Kita udah dikasih misalnya ya let's say cuplikan-cuplikan yang terlihat di depan mata Oke. kita sifatnya, entah dia pernah selingkuh kah, terus kamu maafin segala macem, dan kita udah ngerasa itu bukan the one. He's not the one, she's not the one, tapi kita jalanin dan 5 tahun kamu tuh sia-sia untuk orang yang seharusnya bukan jadi jodoh kamu. Daripada kamu lama-lama, ini kayak Iyo kena lagi deh. Daripada kamu lama-lama dengan satu orang yang padahal dari awal udah tahu nggak jelas hubungan ini, better kita cari orang yang benar-benar udah serius. Karena pacaran lama itu capek nggak sih, Iyo? Iya, Capek kan, nggak ada ujungnya. betul. Ketika kita menanyakan status kita gimana, gantung, ya kita jalanin aja dulu, ngalir aja dulu. Itu kata-kata biasa, ngalir aja. Sampai kapan? Kita cewek butuh komitmen, kita Betul. cewek butuh status. Betul. Jangankan cewek, cowok juga butuh status ya. Kadang zaman sekarang suka digantung-gantung loh sama cewek-cewek ya. Sama sih, 50-50 lah, Ma gitu. 50-50, tapi intinya adalah ketika kamu punya feeling atau punya insting dan tahu he's not the one, she's not the one, udah cut. Di awal dengan baik, diakhiri dengan baik. Itu menurut mama. Oke. Karena jangan sampai kita cari musuh. Ya Betul. mantan ya mantan, delete ya udah, nggak usah komunikasi lagi ya udah. Tapi intinya jangan sampai jadi musuh. Oh oke. Nah kalau misalkan ragu dalam pekerjaan, Ma, misalkan kita kadang tuh, wah ini gimana ya, misalnya aku udah ya pekerjaan ini. Kayaknya mas yang di belakang situ tuh lihatnya dari gaji nih. Iya, wah yang mana? Ini? Oh, Kalau misalnya kerjaan sih tergantung. Yang penting gajinya cocok, Iya. ya. Kalau gajinya lebih gede dikit sih udah pindah.
Kayaknya semua orang deh. Kayaknya semua orang di sini mah ya enggak Tapi enggak, kadang itu ada sebagian orang itu lihat gimana perusahaan treat dia. Betul. Gimana cara atasan treat dia, atau setidaknya di-appreciate lah, Betul. dihargai kerja kerasnya dia gitu loh. Nggak peduli statusnya apa, yang penting atasannya kayak appreciate. Walaupun sebenarnya atasan bisa aja marah-marah, karena nggak ada atasan yang nggak marah ya. Betul. Pasti marah-marah karena pengen terbaik untuk kita juga. Kadang orang miskom, oh atasan marah-marah nih, oh dia benci sama aku. Padahal bukan, itu sebuah perhatian supaya kita berubah. Cuma mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ngerti ya, kalau marah itu kadang sebuah kayak perhatian, care gitu loh. Nah, tapi kalau kamu bilang kayak semua orang kalau gaji gede pindah, tapi enggak juga. Yes. Kalau orang udah nyaman, orang nggak pindah. Karena kenapa, Iyo? Kamu bisa dapat gaji lebih besar, tapi belum tentu kamu bisa dapat kenyamanan di tempat yang baru. Tuh, sahabat Airbuster, uang tidak segalanya, tapi semuanya butuh uang. Uang nggak segalanya, iya betul. Tapi Tapi segala-galanya butuh butuh uang. Betul. Tapi kalau udah nyaman, pasti orang udah mager. Iya, Udah betul. males pindah-pindah lagi, cuma beda berapa sih? Di sana belum tentu nyaman. Betul. Jatuhnya orang stay di sini. Iya, Gitu oke, sih. gitu. Jadi tetap harus keyakinan ya? Atau gimana, Mbak? Tetap harus yakin sama diri kita Diri sendiri. sendiri. Kalau misalnya kamu ragu atau B, tetap tanya ke hati, jangan kepikiran aja. Let's say hati kamu bilang iya, hati kamu juga iya, sini sama sini bilang iya, berarti iya. Oh, Tapi oke. kalau sini ngerasa enggak deh, ragu, sini mau, nah itu kan cuma sepintas aja ya. Oke. Karena mungkin kita habis diomelin atasan, jadi yaudah pengen cepet kabur, padahal enggak juga. Nah, Hmm. keren banget Mama. Terima kasih banget ya tips-tipsnya dari Sama-sama. tadi, dari percintaan, realita kehidupan gitu. Jadi buat sahabat Dermaster ya, mungkin yang punya problem banyak dalam kehidupannya, semoga problemnya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Mungkin mau sharing sama Mama, mau konsultasi, bisa banget juga untuk follow Instagramnya Mama atau ke langsung websitenya Mama yang bakal kita cantumin nih Mah ya. Ya udah di deskripsi, jadi Wow. tinggal follow aja gitu. Boleh. Nah, jadi buat sahabat Dermaster nih ya, mungkin next hari ini kita episode perdana kedatangan sama Mela. Kira-kira di next episode siapa nih yang mau kita undang ya ke podcastnya di Dermaster ya, di Booster ini, ngobrol santai bersama Dermaster. Jadi kita bisa sharing juga kayak sama Mama Ella ini, kita bisa tahu tentang aura-aura kita. Oh iya Mah, aura aku apa hari ini Mah? Aura apa aurat? Aura kan ditutup Mah, tinggal rambut aja belum dijilbabin. Apa tuh Mah? Aura aku. Nantilah kita ngomong di Oh oke, agak susah kalau bener Pak aura ya. Mungkin Mama harus pakai sunglasses dulu bisa lihat aura aku. Ya. Kayaknya Pokoknya- mungkin next episode apa Mama liatin dia aja ya, kita interogasi dia aja ya, kan seru ya. Ya, Banyak. jadi harus aku yang diinterogasi ya. Oh jangan Gantian, dong, Ma. gantian, enggak sih. Oke. Nanti Mah di YouTube-nya Mama, oke? Oh iya, boleh. Jangan lupa ya. Pokoknya pasti di YouTube channel ini bakalan ada banyak artis yang seru ya, Oke, pasti yang Ma. diundang. Oke sahabat Dermaster, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan juga aktifkan notification-nya yang sudah paling pasti dan wajib untuk subscribe channel kami di Dermaster Klinik Indonesia. Ya udah kalau gitu RDN pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!